Eh, nanti dulu. Kalau sahabat punya air cucian beras yang sudah nginap, jangan langsung ya diberikan kepada tanaman. Nanti akan rawan dihinggapinya oleh jamur dan patogen. Beda kalau sahabat baru habis cuci beras, langsung diberikan ke tanaman, itu masih aman. Tapi kalau sudah sempat menginap, itu rawan sahabat ya. Terus bagaimana caranya supaya aman terhadap air cucian beras yang sudah menginap 1, 2 hingga beberapa hari? Ayo ikuti saya cara memfermentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di sini saya akan memanfaatkan air cucian beras ini yang sudah nginap hingga 3 hari. Dan seperti video awal saya, apabila air cucian beras sudah menginap atau sudah beberapa hari didiamkan, ini rawan apabila langsung kita berikan kepada tanaman kita. Karena apa? Dalam air cucian beras yang sudah menginap ini mengundang patogen atau virus-virus yang cukup berbahaya terhadap perakaran daripada tanaman kita. Karena apa? Nanti dari virus atau patogen-patogen yang berbahaya tersebut, dari patogen atau virus yang sudah hinggap di air cucian beras ini, apabila kita berikan ke tanaman, itulah yang dapat terjadinya kerawanan terhadap tanaman kita. Terus bagaimana caranya agar air cucian beras ini aman dan mengandung unsur hara yang sangat baik untuk tanaman? Cara amannya adalah kita lakukan pengolahan terlebih dahulu dengan cara melakukan fermentasi yang tujuannya untuk membunuh patogen-patogen atau virus yang berada di dalam air cucian beras ini. Caranya sangat mudah sahabat, cukup kita siapkan E4. Kalau tidak ada E4, kita bisa menggunakan mikroorganisme lokal lainnya yang terbuat dari tape atau mikroorganisme lokal yang berasal dari alam, dari itu lelapukan dari daun bambu atau juga dari dedaunan lainnya. Dan sebagai bahan untuk mengaktifkan kembali mikroorganisme yang masih dalam keadaan dorman, ini saya menggunakan gula pasir yang tujuannya untuk memberi makan dari mikroorganisme tersebut. Bisa menggunakan molase atau gula merah. Lakukan fermentasi minimal selama seminggu. Setelah 1 minggu baru bisa kita aplikasikan kepada tanaman kita. Itu baru mantap dan jos sahabat. Namun di sini saya akan meningkatkan kualitas dari air cucian beras ini menjadi pupuk organik cair yang super mantap, super lengkap unsur haranya, bahkan bisa mendongkrak serta memaksa agar tanaman kita ini tumbuh sangat subur, berbuah lebat, berdaun hijau, bahkan dapat merangsang pertumbuhan lebih cepat, diantaranya untuk merangsang tumbuhnya atau timbulnya tunas-tunas baru. Dengan bahan apa ini yang akan saya lakukan? Tetap simak ya sahabat ya, berkenan like, komen, subscribe, dan tekan lonceng, serta share kepada sahabat tani apabila video ini bermanfaat. Nah, ini bahan tambahannya, ada micin, ada telur, dan ada juga bawang merah. Namun pertama-tama sebelum saya melakukan pengolahannya, akan saya jelaskan dulu sahabat ya, terkait manfaat serta kandungan unsur hara yang berada di masing-masing bahan ini. Sekarang saya jelaskan satu. Air cucian beras ini dia mengandung nutrisi yang bermanfaat sekali, yang diantaranya vitamin B, nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara lainnya. Sedangkan micin atau dengan nama lainnya monosodium glutamat ya, nah, dalam micin ini mengandung unsur nitrogen meskipun tidak terlalu besar sahabat ya, hanya sekian persen, mengandung natrium, mengandung asam glutamat, dan juga mengandung unsur hara mikro. Sedangkan untuk manfaatnya adalah diantara lain untuk menyuburkan tanaman, meningkatkan kadar air, mencegah kekurangan air, meningkatkan kesehatan pada tanaman, merangsang pembungaan. Lumayan bukan sahabat untuk kandungannya? Sekarang dari bawang merah. Adapun dari bawang merah ini mengandung nutrisi yang merupakan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Bawang merah juga mengandung hormon auksin dan giberelin yang dapat merangsang pertumbuhan akar, batang, daun, serta meningkatkan kualitas hasil panen. Selain itu sahabat, bawang merah juga dapat digunakan sebagai pestisida nabati untuk mengusir hama. Yang terakhir adalah telur. Telur sama-sama kita ketahui kaya akan kalium, di mana kalium apabila kita berikan ke tanaman, dia berperan penting untuk membantu memperkuat dinding sel tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar,
dan melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Telur juga merupakan sumber nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium itu yang penting untuk pertumbuhan tanaman kita. Super sekali bukan sahabat apabila semua bahan ini kita padukan, kita fermentasi dengan air cucian beras. Ayo kita langsung saja lakukan cara pembuatannya. Pertama-tama yang kita lakukan, ini saya masukkan dulu dari gula pasirnya. Pun gula pasir ini tadi sebanyak atau seberat kurang lebih 1 on ya sahabat. Selanjutnya akan saya masukkan dari E4-nya ini sebanyak 200 ml. Di mana air cucian beras ini sebanyak kurang lebih 5 liter. Ini saya masukkan untuk E4-nya. Kita aduk-aduk. Sedangkan di tempat perpisah akan saya hancurkan dulu ini dari bawangnya, cukup saya remas-remas saja sambil menunggu E4 yang sudah bercampur dengan gula pasir dan air cucian beras kurang lebih 15 menit sampai setengah jam sampai mikroorganismenya yang berupa Lactobacillus aktif kembali dan memakan dari gula pasir ini untuk berkembang biak. Sementara akan saya hancurkan dulu dari bawang merahnya ini. Bawang merahnya sudah hancur seperti ini, tapi kalau sahabat agak kesusahan untuk menghancurkan dengan cara diremas dengan tangan, bisa menggunakan blender ya. Setelah itu kita masukkan dari telurnya dan juga MSG atau micin sebanyak saya beri ini kurang lebih 2 sendok. Diaduk merata sampai betul-betul menyatu. Bawang merah yang dicampur dengan telur dan micin sudah teraduk rata dan saya sudah menunggu selama setengah jam. Setelah itu masukkan saja ke dalam air cucian beras dan E4 ini yang bercampur dengan gula pasir. Setelah itu diaduk kembali. Setelah diaduk, kita masukkan kembali ke dalam jerigen ini. Setelah penuh, lalu kita tutup. Dalam melakukan penutupan, jangan terlalu rapat ya sahabat. Karena apa? Dalam proses fermentasi ini akan menghasilkan gas. Kalau kita tutup rapat, dengan serta-merta nanti gasnya akan sulit keluar dan bahkan bisa meledak ya. Oleh karenanya cukup seperti ini, separuhnya saja. Atau kalau sahabat mau menutup rapat, tapi harus dibuka setiap hari. Saya membuat ini pada tanggal 19 Juni 2025, 19/6/25. Setelah itu disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau tempat yang lembab. Nah, di sini saya taruh, memang saya simpan khusus di tempat pupuk organik cair saya ini yang cukup banyak sahabat ya. Nah, ini ada beberapa botol, tapi botol galon besar. Nah, setelah ini nanti setelah 1 minggu akan langsung saya praktekkan untuk cara pengaplikasiannya kepada tanaman dan dosisnya. Jangan kemana-mana sahabat, jangan di skip dulu, tetap diikuti. Sekarang sudah tanggal 28 Juni 2025 dan sudah saatnya fermentasi dari air cucian beras ini diaplikasikan kepada tanaman. Adapun dosis pengaplikasiannya di sini saya gunakan dengan cara kocor. Sudah saya siapkan air sebanyak 10 liter dan akan saya campurkan dari pupuk organik cair air cucian beras ini
yang dicampur dengan berbagai macam sebanyak 500 ml atau kurang lebih 2 daripada takaran ini. Sengaja saya gunakan saringan karena sini masih tercampur ya dari ampas-ampasnya bawang merah. Nah, ini contohnya, supaya dalam proses nanti pengocoran tidak terhambat kocorannya. 1, 2, cukup. Nah, ini contoh ampasnya. Untuk ampasnya bisa langsung kita taruh saja di sekitar tanaman ini. Nah, begini. Oke, sekarang kita lanjut melakukan pengocorannya. Cara pengaplikasiannya dengan cara kocor kepada tanaman seperti cukup demikian. Dan pupuk organik cair ini dapat merangsang percepatan dari tunas-tunas baru terhadap tanaman seledri ini, dan juga dapat membunuh atau menghalau apabila ada hama-hama yang hinggap di daun ini. Ini contoh tanaman cabai rawit saya yang sudah mulai berbunga, sudah menginjak ke masa generatif. Dan juga ini tanaman timun sudah mulai berbuah. Nah, sudah ada yang berbuah besar. Itu juga dengan tanaman tomat. Sebentar lagi ini akan berkembang atau berbunga. Jadi dari racikan fermentasi pupuk organik cair ini, dia diantaranya dapat merangsang percepatan keluarnya bunga, meningkatkan kualitas buah, dan mempertahankan bunga dan buah agar tidak mudah rontok. Serta yang terpenting dari kandungan bawang merah ini dapat menghalau hama dan penyakit. Seperti demikian. Oke sahabat, terima kasih sudah nyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.